Ya, halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senjaya. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, kepadatan kendaraan mulai terlihat di sejumlah daerah. Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memprediksi puncak arus mudik Nataru terjadi pada hari ini di tanggal 21 dan 28 Desember 2024 mendatang. Dan kita akan langsung melihat pantauan terkini arus mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Sudah bergabung rekan-rekan kami di sejumlah titiknya. Ya, pemirsa, ada rekan kami Irfan Hardiansyah di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, rekan Amrina Rida di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Namun terlebih dahulu kita ke Irfan, pemirsa. Selamat siang rekan Irfan, bagaimanakah kondisi arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta pada pagi hari ini? Ya, baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Memang jelang libur Natal panjang, maksud kami jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, masyarakat yang memilih moda transportasi darat kereta api jarak jauh ini sudah mulai berdatangan sejak pagi hari di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dan tentu ini Stasiun Senen ini menjadi salah satu pilihan masyarakat yang memang ingin bepergian jarak jauh, khususnya ke wilayah Jawa, yakni Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Dan masyarakat yang berangkat lebih awal ini memilih membeli tiket dari jauh-jauh hari dikarenakan memang untuk mengantisipasi kehabisan tiket dan juga harga yang murah. Dari data yang kami peroleh dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ikspan Henry Wintoko, ini menyampaikan bahwa pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025 ini PT KAI Daob 1 menyediakan sebanyak 741.000 tiket. Dan hingga per hari ini dari 741.000 tiket yang sudah terjual sekitar 400.000 tiket, dan tentu ini ketersediaan tiket masih sangat banyak, di angka 341.000 tiket. Dan untuk keberangkatan pada hari ini di Stasiun Gambir dan Stasiun Senen, PT KAI Daob 1 ini mencatat bahwa ada sebanyak 38.160 tiket. Dan sementara itu untuk prediksi puncak kepadatan yang akan terjadi di Stasiun Senen atau di Stasiun Gambir ini akan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 pada hari Selasa mendatang. Dan tentu ini PT KAI terus menghimbau kepada penumpang yang akan menggunakan kereta api jarak jauh untuk datang lebih awal dikarenakan untuk menghindari keterlambatan atau ketertinggalan kereta. Sementara demikian, Pram. Baik, dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Irfan Hardiansyah, kita bergeser ke Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada rekan kami Amrina Rida di sana. Selamat siang rekan Amrina Rida, seperti apakah di sana? Apakah juga terjadi kepadatan di bandara? Ya, halo siang Ram dan juga pemirsa. Ini kalau misalnya tadi di Stasiun Pasar Senen ramai, tidak kalah juga di Bandara Soekarno-Hatta. Sejak pagi tadi kami melihat juga sudah cukup ramai oleh para calon penumpang yang sudah mulai datang untuk melakukan keberangkatan di momen libur Natal ataupun juga Natal dan juga Tahun Baru pada hari ini. Ini bisa dilihat ini ya, kalau kami lihat di area check-in counter, lalu juga di belakang saya, ini banyak sekali berlalu lalang calon penumpang yang berjalan, lalu juga mereka membawa banyak sekali barang bawaan, tidak hanya 1-2 koper tapi juga banyak koper sendiri, menunjukkan bahwa mereka memang akan ada melaksanakan liburan begitu dan naik menggunakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Memang kalau misalnya kita melihat bagaimana situasi pada hari ini jauh lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa ketika tidak dalam periode Natal dan juga Tahun Baru. Dan untuk periode Natal dan juga Tahun Baru untuk di Bandara Soekarno-Hatta ini terdapat peningkatan penumpang hingga 7% dibandingkan periode Natal tahun kemarin, di mana diperkirakan hingga nanti pada tanggal 5 Januari 2024 akan ada lebih dari 3 juta penumpang yang berlalu lalang ataupun juga melakukan aktivitas, baik itu yang baru akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ataupun juga yang tiba. Nah, kalau untuk hari ini sendiri tercatat terdapat 1.107 pergerakan pesawat yang akan mengangkut 180.000 lebih penumpang. Dengan rincian ini terdapat 555 keberangkatan pesawat yang mengangkut 98.000 penumpang dari Bandara
Bandara Soekarno-Hatta dan terdapat 552 pesawat yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta yang mengangkut 83.000 penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Memang kalau untuk hari ini bukan merupakan puncak dari libur Nataru karena untuk puncaknya sudah terjadi kemarin begitu. Namun tetap saja untuk hari ini memang lebih ramai dibandingkan biasanya. Dan kalau kami tadi melihat untuk destinasi-destinasi yang dituju oleh para calon penumpang di sini untuk yang di domestik, mereka tadi menuju ke Denpasar yang merupakan salah satu penerbangan yang paling banyak dilakukan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, lalu juga menuju ke Surabaya dan juga menuju ke Bengkulu begitu. Nah, untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang ini memang terdapat sejumlah posko yang didirikan oleh pihak bandara. Di antaranya adalah posko angkutan udara Nataru yang didirikan di area Terminal 1B yang gunanya adalah untuk nantinya memberikan solusi apabila terjadi kendala. Tidak hanya itu, dari pihak Bandara Soekarno-Hatta sendiri pun juga menyiagakan 266 lebih dari petugas baik itu dari TNI, Polri ataupun juga AFSEK untuk menjaga keamanan dikarenakan memang cukup ramai beberapa hari ke depan. Dan himbauan tentunya bagi pemirsa ataupun juga masyarakat yang baru akan melakukan keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta dihimbau untuk datang jauh lebih awal karena kalau berdasarkan pantauan kami di area check-in counter ini antrinya cukup mengular, cukup panjang sehingga untuk check-in membutuhkan waktu yang tidak sedikit ataupun juga cukup lama sehingga sebisa mungkin datang jauh lebih awal agar tidak terlambat. Dan tentunya karena untuk di area Bandara Soekarno-Hatta ini ramai begitu sehingga para calon penumpang dihimbau untuk terus memperhatikan barang bawaan dan juga untuk para orang tua dihimbau untuk memperhatikan anak-anaknya agar tidak hilang dari pandangan mengingat situasi yang berlalu lalang banyak sekali calon penumpang yang kesini sehingga anak-anak dihimbau untuk terus dijaga oleh orang tua sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, Pram. Baik, Amrina Rida langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Saatnya kita bergeser kembali ke Cilegon, Banten, tepatnya di Pelabuhan Merak. Sudah ada rekan kami Iskandar Nasution di sana. Selamat siang, rekan Iskandar. Bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten pada siang hari ini? Apakah memang terjadi kepadatan? Kendaraannya akan melakukan penyeberangan pada siang hari ini? Ya, baik, Bram. Dapat saya informasikan kepadatan penumpang memang tidak hanya terjadi di bandara dan di kereta api ya. Di Pelabuhan Merak sendiri sejak malam hingga pagi tadi antrian kendaraan, khususnya kendaraan pribadi saat ini telah terlihat membludak begitu ya. Nah, untuk saat ini memang pihak ASDP Pelabuhan Merak sendiri sudah menjagakan 7 dermaga dan 33 kapal yang siap melayani penyeberangan menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung. Untuk informasi bahwasannya barusan saja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia datang ke PLTU dan ke PTSDP ini untuk meninjau langsung kondisi di tempat ini. Untuk saat ini pasokan listrik untuk Jawa Bali diperkirakan sangat cukup dan memiliki persediaan cadangan. Dan dinyatakan bahwasannya untuk selama libur Nataru ini pastikan pasokan listrik akan aman. Demikian, Pak. Baik, rekan Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan tadi sebelumnya ada rekan kami Amrina Rida langsung dari Bandara Soekarno-Hatta dan Irfan Hardiansyah langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda semua. Terima kasih rekan-rekan dan tetap jaga kesehatan. Ya, sementara itu pemirsa, jumlah tiket kereta api yang terjual di wilayah Daop 8 Surabaya melonjak dari 436.000 tiket yang disediakan sebanyak 182.000 tiket atau 42% telah terjual. Masa angkutan libur Nataru di wilayah Daop 8 Surabaya terjadi lonjakan jumlah penumpang. Di stasiun Surabaya, Gubeng sejak Jumat siang sudah ramai oleh penumpang yang akan berangkat. Diperkirakan di hari kedua masa angkutan libur Nataru di Daop 8 Surabaya, jumlah penumpang yang berangkat lebih dari 20.000 penumpang. Jumlah ini meningkat dibandingkan hari pertama masa libur Nataru kemarin yang mencapai lebih dari 15.000 penumpang yang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. Selama masa libur Nataru, Daop 8 Surabaya mengoperasikan 46 kereta jarak jauh reguler dan 8 kereta tambahan. Sementara puncak arus mudik di wilayah Daop 8 Surabaya diprediksi terjadi tanggal 21 Desember 2024 atau hari ini.
di mana kota favorit tujuan penumpang diantaranya ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Masa angkutan Nataru mulai tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025 tercatat sebanyak 182.901 tiket kereta api telah terpesan untuk keberangkatan di masa tersebut. Pada masa Nataru ini, Daob 8 Surabaya setiap harinya mengoperasikan 54 keberangkatan kereta api jarak jauh, terdiri dari 46 kereta api jarak jauh reguler dan juga 8 kereta api tambahan dengan total tempat duduk sebanyak 30.582 setiap hari. Ya, pemirsa, di masa libur Natal dan Tahun Baru, penumpang Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, Yogyakarta alami peningkatan. Warga memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan dan harga tiket yang melambung. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, sejak Jumat kemarin warga mulai memadati Bandara Yogyakarta International Airport, Kapanewon Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Warga sengaja memilih mudik lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang dan bisa menikmati perjalanan dengan lebih nyaman. Selain itu, dengan pulang lebih awal, mereka akan mendapatkan harga tiket yang lebih murah dibandingkan mendekati puncak arus mudik. Sementara pihak bandara mengatakan mulai ada peningkatan penumpang yang signifikan, di mana rata-rata penumpang perharinya menjadi 14.000 orang, di mana biasanya hanya kisaran 12.500 penumpang. Kalau saya kan Natalan, jadi pilihnya pulang hari ini biar arus mudik nggak padat. Menghindari macet juga ya? Iya benar, menghindari karena kalau mendekati tanggal-tanggal hari A biasanya harga tiket itu lebih mahal. Biasanya kenanya 17 atau 16. Seperti itu. Ini rencana berapa hari di sana? Kalau saya kebetulan sampai Januari. Rute favorit masih didomisili ke YIA Cengkareng, Cengkareng YIA, YIA Balikpapan, Balikpapan YIA, dan juga YIA Denpasar YIA. Rata-rata penumpang sendiri? Rata-rata penumpang dalam periode Posko Nataru ini selama 18 hari ini diperkirakan sekitar 14.000 orang yang akan datang dan pergi dari YIA. Penerbangan di Bandara Yogyakarta International Airport diprediksi akan melonjak hingga 90 penerbangan per harinya. Diprediksi puncak arus mudik Natal akan terjadi pada 20 dan 21 Desember 2024 dengan jumlah penumpang mencapai 19.600 orang. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daob 3 Cirebon menambah 7 rangkaian perjalanan kereta api pada masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi pada 24 dan 29 Desember 2024. Menghadapi masa angkutan Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Daob 3 Cirebon telah melakukan sejumlah persiapan, baik sarana dan prasarana, termasuk menambah 1 gerbong tambahan. Penambahan perjalanan kereta api ini guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. PT KAI Daob 3 Cirebon mencatat jumlah penumpang pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru tahun ini meningkat dibandingkan pada tahun 2023 lalu. Pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru tahun ini, PT KAI Daob 3 Cirebon menyediakan 74.500 kursi. Dan sampai dengan hari ini, jumlah tiket yang terjual sebanyak 8.500 tiket. PT KAI Daob 3 Cirebon memprediksi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru pada tanggal 24 dan 29 Desember 2024. Sementara itu, untuk puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 3 Cirebon memprediksi akan terjadi pada tanggal 1 dan 2 Januari 2025. Bahan rangkaian kereta itu ada penambahan stam formasi sampai dengan maksimal.
ditambahkan pada rangkaian kereta api Argo Cirebon dan Ranggajati. Sedangkan untuk penambahan perjalanan kereta api Argo Cirebon fakultatif juga dijalankan. Tujuan dari Cirebon. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, volume kendaraan arah puncak terpantau mulai padat. Petugas menerapkan ganjil genap yang berlaku mulai Jumat hingga Minggu pekan ini. Jelang Nataru, volume kendaraan meningkat di eksit tol Ciawi yang mengarah ke Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Di akhir pekan ini, mayoritas kendaraan merupakan plat B. Adapun petugas akan memberlakukan sistem ganjil genap untuk pembatasan kendaraan di akhir pekan ini di ruas Jalan Raya Bogor. Ganjil genap berlaku untuk 2 arah, mulai hari Jumat hingga Minggu pada pukul 2 siang hingga 12 dini hari. Sementara di gerbang tol Cikatama, pemirsa masih terpantau ramai lancar. Meskipun belum ada kepadatan, pihak Jasa Marga sudah mulai memberlakukan sistem kontraflow. Sistem kontraflow dimulai dari pukul 6 pagi hingga 8 malam, yaitu dari ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga 70. Nantinya, pihak Jasa Marga juga akan berencana melakukan sistem kontraflow beberapa hari ke depan, seperti tanggal 24, 26, 28 Desember hingga 1 Januari 2025 dengan rincian pemberlakuan mulai pukul 6 pagi hingga 12 siang. Selain itu, Jasa Marga di momen Nataru kali ini memberikan diskon tarif tol 10% untuk semua golongan pada 3 hari tertentu. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan memantau kondisi arus mudik libur Natal Tahun Baru di Simpang Gadok Puncak. Sudah ada rekan kami Syahreza, dan di gerbang tol Cikatama ada rekan kami Indra Setia. Lalu di kilometer 55 tol Jakarta Cikampek ada rekan kami Rudi Setiawan. Kita terlebih dahulu ke Syahreza pemirsa di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, Syahreza, seperti apakah kondisi terkini di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat? Apakah masih terjadi antrian kendaraan di sana? Ya, Pram dan juga pemirsa, sejatinya di Simpang Gadok ini sudah mulai hilang kepadatan yang terjadi akibat volume kendaraan yang begitu meningkat yang melalui Simpang Gadok untuk melaju ke arah Puncak Bogor. Dan memang dari pantauan kami tadi kepadatan terlihat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan sempat diberlakukan one way untuk para kendaraan yang naik ke arah Jalan Raya Puncak Bogor. Namun hingga saat ini situasi sudah berangsur normal, sudah kembali sistem 2 arah di mana para kendaraan bisa leluasa untuk bisa melalui ke Simpang Gadok, baik itu yang mengarah ke Jakarta ataupun mengarah ke Puncak Bogor. Dan Pram dan juga pemirsa, perlu diketahui per hari ini ada sekitar 21.000 kendaraan yang melewati Simpang Gadok, termasuk 12.000 diantaranya ini melaju ke arah puncak. Lalu untuk 9.000 diantaranya ini turun dari arah puncak begitu. Dan mayoritas memang dari pantauan kami ini didominasi dengan kendaraan plat B yang bermilih untuk berwisata jelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Pram dan juga pemirsa, sejatinya ada beberapa rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan jika nanti terjadi kepadatan, dimulai dari sistem skema ganjil genap yang sudah diberlakukan sejak Jumat kemarin dan dimulai pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hingga 12 malam waktu dini hari waktu Indonesia Barat. Namun kami masih menunggu apakah nantinya ganjil genap akan diberlakukan. Namun hingga saat ini sistem one way sudah berhilang, semua kendaraan bisa lalu lalang secara 2 arah. Namun Pram dan juga pemirsa, perlu diingatkan kembali ada beberapa titik rawan bagi Anda yang ingin melaju ke arah puncak. Di antaranya adalah persimpangan Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Simpang Lokawiratama dan juga Pasar Cisarua, sehingga 4 titik ini yang diprediksi bisa menimbulkan kemacetan sehingga warga bisa menghindari jalur-jalur tersebut. Namun hingga saat ini Pram dan juga pemirsa bisa dipastikan bahwasanya ada sekitar 1,5 juta wisatawan yang akan memilih untuk liburan. Ini diprediksi oleh pihak kabupaten, oleh pihak pemerintah Bogor, di mana ini diantisipasi juga dengan cara melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk jelang Natal dan Tahun Baru 2024 hingga 2025. Namun hingga saat ini khususnya untuk pukul 10:45 waktu Indonesia Barat,
kondisi daripada arus lalu lintas di Simpang Gadok masih terpantau lancar. Belum ada lagi soal skema one way ataupun kontraflow dan juga kebijakan gage yang nantinya akan berlaku pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Pram, kembali ke Anda. Baik, Syahreza, dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemirsa, kita bergeser kembali ke Cikampek, Jawa Barat, tepatnya di gerbang tol Cikatama. Dari rekan kami Indra Setia di sana. Seperti apakah pantauan gerbang tol Cikatama pada siang hari ini, Indra Setia? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Dapat menginformasikan bahwa saya tepat di momen libur weekend dan bertepatan juga dengan memasuki libur panjang di momen Natal dan Tahun Baru periode 2004 hingga 2025. Pantauan kami biasanya masyarakat ini melakukan di momen libur ini melakukan kegiatan bermudik begitu menyambangi sanak saudara di sekitar maupun berada di luar kota. Seperti pantauan kami hingga pagi hingga hari ini di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau ramai lancar, yang mana tadi sempat terjadi ketersendatan pada pukul 8 hingga 9 pagi hari tadi, yang mana saat ini sudah kembali normal begitu, dan meskipun belum terlihat kemacetan maupun kepadatan yang cukup signifikan, Pram dan juga pemirsa, namun pihak dari Jasa Marga sudah memperlakukan sistem kontraflow dari kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga gerbang kilometer 70, yang mana ini berlaku sejak pukul 6 pagi dan estimasi hingga pukul 8 malam nanti. Yang mana ini sifatnya situasional karena masih melihat situasi terkini ataupun ambience masyarakat untuk melakukan mudik pada hari ini, Pram dan juga pemirsa. Dan dapat kami informasikan juga terkait Jasa Marga ini rencananya juga akan melakukan kembali kontraflow di berbagai tanggal tertentu seperti tanggal 24, 26, 28 hingga 1 Januari, Pram. Yang mana ini berlaku dari pukul 6 pagi hingga 12 siang saja. Dan diketahui pada masyarakat yang melakukan kegiatan bermudik di momen Natal dan Tahun Baru periode kali ini, yang mana pihak Jasa Marga melakukan diskon tarif tol, Pram, sebesar 10%, yang mana ini di hari ataupun tanggal 19, 28, dan juga 3 Januari 2025. Begitu, Pram. Dan kami juga akan terkait sistem one way, yang mana kepolisian juga dan Jasa Marga juga bekerja sama untuk selalu mengoptimalkan informasi terkait data ataupun jumlah para pemudik yang melakukan atau melintasi gerbang tol Cikampek Utama ini pada hari ini, yang mana untuk sistem one way ini sifatnya situasional dan akan diberlakukan, namun dilihat kembali jumlah ataupun ambience dari masyarakat melakukan arus mudik pada momen Nataru pada tahun kali ini. Dan dapat kami informasikan juga terkait bahwasanya diskon ini akan tetap diterapkan selama 3 hari saja, Pram. Jadi dihimbau masyarakat untuk yang ingin merasakan diskon ini akan diterapkan di hari-hari tersebut untuk bisa mendapatkan tiket ataupun diskon tarif tol tersebut. Dan bagi Anda yang melakukan arus balik di momen Nataru ini, dipastikan kendaraan Anda dalam keadaan prima, dan ketika Anda lelah, Anda bisa langsung beristirahat di kilometer 57, di mana situ ada rest area begitu, Pram, untuk Anda bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan Anda menuju kota tujuan di Pulau Jawa dan sekitarnya. Sementara itu, Pram, dapat informasikan dari GT Cikampek Utama. Kembali ke Anda. Baik, langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, Indra Setia. Sekarang kita beralih, pemirsa, ke tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 55. Ada rekan kami Rudi Setiawan di sana. Rekan Rudi, seperti apakah kondisi terkini di sana jika di Cikampek Utama masih ramai lancar? Bagaimana dengan di tol Jakarta Cikampek kilometer 55? Ya, selamat siang, Pram, saudara. Dan kami informasikan untuk update terkini di jalur kilometer 55. Saya berdiri, ini arus lalu lintas di jalur tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar, volume kendaraan terus meningkat signifikan jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025. Berdasarkan pantauan langsung dari kilometer 39 hingga kilometer 56, kendaraan pribadi, angkutan barang, bus pariwisata, serta truk besar untuk kecepatan kendaraan melintasi di jalan tersebut rata-rata antara 30 sampai 40 km per jam. Menurut Ya, pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama dengan Rudi Setiawan di kilometer untuk Ya, rekan Rudi. Ya,
Ya, bisa dilanjutkan laporannya, Pak Rudi. Ya, baik. Sementara untuk pada Sabtu pagi menjelang siang, karena kondisi terus ramai, petugas akhirnya menerapkan sistem kontraflow, yaitu jalur lalu lintas pada pukul tadi 09.40 yang memperlakukan sistem kontraflow, di mana memang tadi ada terjadi kepadatan dan kemacetan sehingga diberlakukan sistem kontraflow. Dan kami juga melihat di belakang kami ini saat ini diberlakukan kontraflow sepertinya diperpanjang dari kilometer yang awalnya dari kilometer 55 yang saat ini diberlakukan sampai kilometer 65. Namun saya melihat dari kilometer 55 kembali diperpanjang menjadi di kilometer, yaitu kilometer antara 47, sehingga untuk mengurai kemacetan. Dan memang untuk arus kendaraan saat ini terus semakin meningkat. Yang dapat kami informasikan bahwa pada kepadatan di jalur kilometer 55 ini karena titik-titik di beberapa ada tempat-tempat yang memang menjadi timbul kemacetan. Ya, sementara itu yang dapat kami informasikan sementara. Kembali ke Anda, Ram.